pembelajaran ada baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas kita ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ahmad Roman, Ahmad Hamsyah, namanya apa? Alia Rizkina, Aufa Nasia, Azril, Azani, Cika, Dika, Izin, Diki Faruk, Erina, Hafiz, Jasmine, Jerry, Suhaila, Lydia, Muhammad Hafiz, Mirza, Muhammad Adha, Muhammad Ridho Pratama, Sakit, Nadia Atika Sirahid, Naira Nur, hadir, Naila, Nesya, Liza, Raja, kenapa dia? Sabil, Alfa juga, Surya Maisha, Syaheri, Alfa, Syakila, Alfa juga, Wais, Viko, mana Viko? Azhara. Oke, sudah ibu absensi ya semuanya. Nah, setelah absensi tadi selesai, di sini ibu akan mengajak kalian melakukan ice breaking. Karena ibu lihat kalian ini semuanya lemas ya, karena cuaca yang sedang hujan, mendung, jadi kayaknya lemas sekali nih kan. Nah, di sini ibu akan mengajak kalian melakukan ice breaking yang akan dibawakan oleh Ibu Duma. Silakan Ibu Duma. Ice breaking ini dia pakai itu, dimana clue-nya itu tangan, kertas, sama tangkap. Oke, sebelum masuk ke ice breaking, ibu ingin meminta kalian per orang mempercaya atau merobek kertas. Orangnya satu orang satu lembar ya. Ya satu lembar aja ya, gak usah banyak-banyak. Cukup tangannya saja yang bekerja, mulutnya diam. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kalian paham nggak apa yang ibu maksud? Atau ada yang mau bertanya, di mana nih ibu? Tuh apa ya ice breaking-nya? Atau ada yang mau bertanya apa sih itu ice breaking? Apa sih ice breaking? Ice breaking itu pemanasan sebelum kita melakukan pembelajaran. Itu untuk melatih kefokusan kalian dalam pembelajaran nanti. Oke? Sebelum kalian mempraktekkan, ibu akan memberikan contoh kepada kalian. Di saat ibu memberikan contoh, ibu harap kalian memperhatikan dengan baik. Kalau tidak paham, bisa bertanya. Baik. Sebelum kita melakukannya, ini contohkan dulu ya. Perhatikan baik-baik. Ini ice breaking-nya itu memerlukan teman. Bukan teman sih, lebih ke arah lawan. Oke? Ini ibu contohkan ya. Sekarang ibu.
teks deskripsi. Lihat kebunku ciptaan Ibu Sur. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Halo teman kece, kalian pasti tidak asing dengan lagu tersebut. Kira-kira bisa nggak kalian membayangkan bagaimana kebun yang dideskripsikan dalam lagu tersebut? Bisa ya, karena lirik lagunya penuh dengan deskripsi kebunnya. Selain lagu, deskripsi juga bisa muncul di teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi merupakan jenis tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat, atau situasi secara rinci. Dengan kata lain, teks deskripsi membuat pembaca bisa membayangkan dengan jelas tentang apa yang sedang dijelaskan. Ciri yang paling menonjol dari teks deskripsi adalah adanya pelibatan panca indera untuk menggambarkan suatu objek atau tempat. Panca indera yang dilibatkan antara lain indera penglihatan, pendengaran, peragaan, penciuman, dan perasa. Supaya lebih paham contoh teks deskripsi, yuk simak cerita liburan Rafa yang dikutip dari buku Bahasa Indonesia kelas 7 karya Sophie Dewayani dan kawan-kawan. Kota Tanggengon masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu menuju objek wisata Pantantel. Hanya dalam waktu 15 menit, kami sudah tiba di jalan mendaki ke arah puncak bukit. Wow, jalan yang kecil itu menanjak dan untung saja ketegangan itu segera berakhir. Kami pun masuk ke dalam. Dari ketinggian 1830 meter di atas permukaan laut, kami dapat melihat warna langit yang jingga terkena semburan sinar matahari di balik deretan gunung-gunung yang kokoh. Itu tadi contoh langsung dari tes deskripsi dalam video yang ditampilkan. Nah, setelah kalian menyimak video tes deskripsi tadi itu, sudah paham belum apa itu tes deskripsi? Mungkin dari kalian ada yang sudah paham, mungkin juga ada yang belum terlalu paham. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali apa sih tes deskripsi itu dari yang sudah kita lihat di video YouTube tadi. Nah, tes deskripsi itu adalah jenis tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan ataupun menjelaskan suatu objek, tempat, ataupun suatu benda secara merinci. Jadi kita bisa membayangkan, oh tanpa kita melihat benda tersebut atau tanpa kita ke tempat tujuan tersebut, kita sudah bisa menggambarkan dan membayangkan, oh ternyata di sana seperti ini loh, oh ternyata bentuk bendanya seperti ini loh, tanpa kita langsung ke tujuannya. Gimana? Apa sudah dimengerti? Oke. Nah, jadi tujuan adanya teks deskripsi ini adalah untuk membuat kita bisa memahami dan juga membayangkan seperti yang dibilang tadi. Tujuannya tuh kita seperti tadi lah, kita tidak pernah di ke Pantanterong, tapi setelah melihat video ini, setelah kita mendengarkan apa kata yang ada di video itu, kita jadi memahami, oh ternyata di Pantanterong tuh cuacanya seperti ini loh, oh ternyata di Pantanterong itu begini loh bentuk hal apa, banyak-banyak hal yang ada di sana. Nah, dan teks deskripsi di sini tuh mengandung unsur kebahasaan, kata-kata yang konkret atau kata-kata yang pasti, dan juga menggunakan kalimat yang merinci karena dia menjelaskan suatu objek. Jadi mau tidak mau dia harus menggunakan kalimat yang merinci. Nah, selanjutnya materi yang akan disampaikan itu adalah struktur dari teks deskripsi yang akan disampaikan oleh Ibu Duma. Silakan Ibu Duma. Oke, setelah penjelasan dari Ibu Sabrina tadi tentang pengertian, tujuan, apakah anak-anak sudah paham? Oke, kepada kurang semangat sih. Sekarang Ibu tanya ya, apakah sudah paham? Oke, selanjutnya yaitu pembagian atau bagian-bagian struktur teks deskripsi, yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu identifikasi atau deskripsi umum. Yang kedua dia deskripsi bagian, dan yang terakhir itu
dia kesimpulan. Nah, apa sih deskripsi umum atau identifikasi? Deskripsi umum itu dia berisi gambaran umum objek yang akan dibahas pada teks deskripsi. Yang kedua, itu deskripsi bagian. Apa sih tes deskripsi bagian? Yaitu berisi penjelasan rinci tentang objek yang akan dideskripsikan. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan itu berisi ringkasan ataupun kesan umum dalam tes tersebut. Tahu nggak tadi apa yang Ibu bilang? Yang Ibu sampaikan tentang bagian struktur teks deskripsi. Ya, silakan apa? Deskripsi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Nah, benar. Tepuk tangannya. Oke, selanjutnya setelah Ibu Bunga dan Ibu Sabrina membacakan materi atau menyampaikan materi kepada kalian, Ibu akan melihat nih bagaimana pemahaman kalian, bagaimana kalian menerima atau tidak apa materi yang akan disampaikan. Yaitu dengan cara kami akan membagi tugas kepada kalian, di mana tugasnya ini berbentuk kelompok. Oke, Ibu akan membagi 4 kelompok, di mana setiap kelompoknya itu ada satu fasilitator, di mana fasilitator ini merupakan penghubung antara guru dan teman kelompoknya. Fasilitator ini juga bertugas untuk membacakan hasil diskusi kalian ke depan. Bagaimana? Paham? Ibu akan langsung membagi kelompoknya. Ini kelompok 1. Ibu mau meminta setiap kelompoknya itu memilih satu fasilitator yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ibu mau tanya apakah sudah ada fasilitatornya? Siapa? Silakan. Yang merasa fasilitator tunjuk tangan. Wah, berarti setiap kelompok sudah ada ya. Baik, selanjutnya tugasnya akan disampaikan oleh Ibu Sabrina. Ibu harap kalian kondusif. Kepada fasilitator, Ibu harap kalian maju ke depan sebentar. Jadi ini adalah tugas-tugas ada cerita yang sudah kita lihat dari tampilan YouTube yang sudah kita lihat tadi. Di sini ada cerita yang tentang pantun yang orang. Kita di kolom pertamanya. Di sini ada tugas. Yang pertama itu menentukan struktur teks deskripsi yang sudah dijelaskan oleh semua. Ada bagian identifikasi dari teks pertama ini. Ada juga bagian deskripsi bagian dari teks yang dijelaskan tadi. Lalu yang kedua ada mencari yaitu hal-hal menarik dari teks panel ini. Lalu mencari apakah teks ini menggambarkan secara jelas objek yang dideskripsikan. Nah, baru kalian jelaskan dan bantu bisa Apa sih yang disuruh Ibu tadi? Jadi kita disuruh mencari objeknya di dalam teks tertentu, bagian identifikasi dan teks tersebut, bagian deskripsi dan teks tersebut. Catat hal menarik teks dan jawab di bagian sini. Kita mencari objeknya di bagian ini. Oke, jadi kata Ibu itu nanti tunjuknya di sini. Semua kita baca nanti jawabannya kita tulis di sini ya. Dari petunjuknya ada soalnya ada 2. A. Bagian identifikasi dan teks tersebut. B. Bagian deskripsi dari teks tersebut. Yang 2. Catat hal-hal menarik di teks. Yang B. Apakah teks menggambarkan secara jelas objek yang dideskripsikan. Mengapa? Nanti jawabannya di sini. Di sini ya. Ayo kita diskusin. Ini di sini dulu visinya. Ini isi dulu. Jangan lupa dibuat nama kelompok.
Bunga Matahari kelompok 1 sebagai orang yang pertama maju. Nah, sudah terpilih kan tadi kelompok Bunga Matahari yang akan maju. Ibu persilakan fasilitator dari kelompok Bunga Matahari untuk maju. Nah, kalian semua dengarkan ya apa yang akan dibacakan hasil diskusi oleh kelompok Bunga Matahari. Sebagian identifikasi dari teks. Rafa menghabiskan akhir pekan bersama keluarganya. Kali ini mereka berwisata ke sebuah puncak yang sedang populer di Aceh, yaitu Pantai Terong. Rafa tak menyesal mengusulkan destinasi wisata ini kepada keluarganya. Dia sering membacanya di internet. Kali ini ia dapat menyaksikan keindahan tempat ini dengan matanya sendiri. Setiba di rumah, ia pun segera menulis pengalamannya di blognya. Bagian deskripsi dari teks, bagian deskripsi yang dimulai dari paragraf kedua hingga akhir. Menjalankan perjalanan dari Banda Aceh menuju kota Tahengon. Tentang jalan menuju Pantai Terong yang suram dan berliku. Keindahan pemandangan dari ketinggian seperti langit hingga lebah hijau dan danau laut tawar. Aktivitas wisata seperti bersawah foto di spot menarik dan menikmati kopi gayo. Dukungan terhadap perajin lokal melalui pembelian souvenir berbentuk kopi khas gayo. 2. Catat hal-hal menarik dari teks. Pemandangan dari ketinggian 1830 meter di atas permukaan laut. Tentang perjalanan di jalan curam dan berliku yang membuat pengalaman lebih seru. Keindahan matahari terbit yang memukau dengan seburat warna jingga. Adanya danau laut tawar yang berkilau diterpa sinar matahari pagi. Beragam spot foto Instagram. Nah, itu tadi hasil penjelasan diskusi dari kelompok Bunga Matahari. Selanjutnya, Ibu akan nge-spin untuk memilih kelompok mana lagi sih yang maju. Kelompok Harimau, fasilitatornya dipersilakan untuk membacakan hasil diskusinya ya. Ya, dari kelompok Harimau, saya akan membacakan bagian deskripsi dari teks tersebut. Keindahan pemandangan di alam Pantai Terong dari ketinggian 1830 meter di atas permukaan laut. Peluang melihat langit yang muncul setelah hujan. Ayunan di depan tulisan Pantai Terong yang menciptakan latar foto Instagramable. Beragam sajian kopi khas gayo yang bisa dicicipi di sana, mulai dari espresso hingga led. Pemandangan indah danau laut tawar yang berkilau terkena sinar matahari pagi. Souvenir kopi gayo yang dibeli untuk mendukung perajin lokal dan mempromosikan kerajinan Aceh. Tadi hasil diskusi dari kelompok Harimau. Ibu akan nge-spin untuk kelompok selanjutnya. Kira-kira siapa ya? Oke, kita lihat ya. Kira-kira siapa ya? Nama saya Hafiz. Saya mau membacakan jawabannya. 1. Tentukan. A. Bagian identifikasi dari teks. Bagian identifikasi terdapat pada paragraf pertama yang menjelaskan Rafa menghabiskan akhir pekan bersama keluarganya.
Kali ini mereka berwisata ke sebuah puncak yang sedang populer di Aceh, yaitu Pantan Terong. Rafa tak menyesal mengusulkan destinasi wisata ini kepada keluarganya. Ia sering membacanya di internet. Kali ini ia dapat menyaksikan keindahan tempat ini dengan matanya sendiri. Setiba di rumah, ia pun segera menuliskan pengalamannya ini di blognya. Pada bagian ini, objek wisata Pantan Terong dikenalkan sebagai destinasi wisata yang sedang populer. B. Bagian deskripsi dari teks. Bagian deskripsi dimulai dari paragraf kedua hingga akhir. Perjalanan dari Banda Aceh menuju kota Taikongan dan tantangan perjalanan yang curam. Keindahan pemandangan alam yang dapat dilihat di Pantan Terong. Aktivitas wisata seperti swafoto, menikmati kopi gayo, dan melihat pelangi setelah hujan. Pembelian souvenir kopi gayo untuk mendukung perajin lokal. 2. Catat. A. Hal-hal menerima dari teks. 1. Pemandangan indah dari ketinggian 1830 meter dengan warna langit yang jingga dan gunung-gunung yang kokoh. 2. Keindahan danau laut tawar yang berkilau terkena sinar matahari. 3. Peluang melihat pelangi setelah hujan yang menambah daya tarik tempat ini. 4. Spot swafoto dengan latar ayunan dan tulisan Pantan Terong yang dicat dengan warna merah dan putih. 5. Varian kopi gayo yang bisa dicicipi oleh pengunjung, mulai dari espresso hingga latte. 6. Pembelian souvenir kopi gayo sebagai bentuk dukungan pada perajin lokal dan promosi wisata Aceh. B. Apakah teks menggambar secara jelas objek yang dideskripsikan? Mengapa? 1. Ya. Teks menggambarkan objek dengan jelas. Alasannya: 1. Deskripsi pemandangan alam sangat mendetail, seperti langit jingga dan gunung yang kokoh, memberi gambaran yang jelas dan visual. 2. Narasi perjalanan yang menegangkan melalui jalan curam dan berkilau membantu membaca merasakan ketegangan yang dialami. 3. Penggambaran aktivitas wisata seperti swafoto di tempat instagramable, memperlihatkan tempat tersebut dengan jelas dan menarik. 4. Kata-kata deskripsi seperti berkilau, hijau, dan jingga menambah kesan hidup pada objek yang dijelaskan. 5. Detail tentang menu kopi gayo dan souvenir lokal menggunakan aspek wisata kuliner dan kerajinan tangan yang menarik. 6. Keseluruhan teks memberikan kesan menyeluruh mengenai suasana Pantan Terong, menjadikannya jelas dan mudah dibayangkan oleh pembaca. Nah, tadi udah dengar kan hasil diskusi dari kelompok Macan Setan. Selanjutnya kita akan memanggil kelompok silakan kepada fasilitator untuk membacakan diskusinya. Jangan mau kalah sama kelompok Macan Setan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Terong Belacan ingin menyampaikan jawaban dari teks deskripsi. 1. Deskripsi tentang langit jingga dan pemandang gunung yang kokoh memberikan gambaran visual yang kuat tentang keindahan alam Pantan Terong. 2. Perjalanan yang penuh tantangan seperti jalanan curam yang berliku membawa pembaca merasa keseruan perjalanan. 3. Spot swafoto yang disebutkan dengan latar ayunan dan ditulis Pantan Terong memberikan gambaran konkret tentang tempat-tempat menarik yang ada di sana. Tadi hasil diskusi yang sudah dibacakan oleh kelompok Terong Belacan. Nah, dari sini Ibu Angga, kalian sudah memahami apa sih itu teks deskripsi? Kalian sudah paham kan? Sudah.
Jadi kalian tetap nama sebenarnya ya. Seminggu ini satu orang satu suara. Oke, ya. Nah, gimana tadi gamenya, seru nggak? Seru. Puas nggak sama hadiahnya? Nah, jadi dari materi hari ini yang sudah Ibu sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwasannya teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan dan menggambarkan tentang suatu objek, tempat ataupun benda secara rinci tanpa kita datang langsung ke tempatnya, bukan? Nah, dari sini, dari kesimpulan ini, kalian benar-benar sudah paham semua kan? Nah, sekianlah materi hari ini yang dapat Ibu Sabrina dan Ibu Duma sampaikan kepada kalian semua. Apabila Ibu ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, ada alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Pelajaran kita hari ini semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum anak-anak. Selamat siang anak-anak. Kalian tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Nggak tahu. Minggu lalu kalian belajar apa? Nah, hari ini kita juga belajar teks deskripsi, tapi teks deskripsi dengan cara lisan. Dengan melihat bentuk gambar, nah kalian itu mendeskripsikan itu gambar itu apa aja, misalnya ada gunung, ada pohon, sungai, maupun lautan. Dengan secara lisan. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ada baiknya berdoa kepada ketua kelas. Tolong pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Setelah doa, Ibu akan absen nama kalian ya. Ahmad Roman, Ahmad Kamsyah, Alia Rizkina, Aufa Nafi, Azani Zuhrina. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, ini Ibu lihat kalian udah mulai lemes nih. Jadi kita masuk ke ice breaking. Siapa yang mau ice breaking? Saya. Nah, untuk ice breakingnya itu akan dibawakan oleh Ibu Adinda. Nah, itu akan membawakan ice breaking agar kalian tidak bosan dalam pembelajaran, maka ibu akan membawakan pemanasan. Nah, agar kalian tidak bosan semuanya, maka ibu akan membawakan ice breaking, yaitu alam sam-sam. Apakah kalian ada yang bisa? Nah, ibu mohon kalian semua untuk berdiri agar kita memulai ice breaking. We can go faster. We're racing someone, some,
menggambarkan suatu objek tepat. Nah, karena minggu lalu kita udah belajar teks deskripsi dan hari ini kita akan mempelajari teks deskripsi secara lisan. Di sini Ibu hanya akan mengulas materi minggu lalu, tapi dengan cara yang berbeda. Ada 6 kota. 6 kota ini kalian boleh pilih. Nanti misalnya kalian di nomor 1. Misalnya nomor 1 itu pengertian teks deskripsi. Nanti baru akan Ibu jelaskan secara ulang lagi apa itu teks deskripsi. Bisa? Oke, kita mulai. Karena ini hanya untuk mengingat ingatan kalian saja ya. Nah, di sini kan ada 6 kota nih. Kalian bisa pilih mana yang mau Ibu jelaskan dulu. Nomor berapa? Nomor 5. Yang nomor 5 mana nomor 5? yang nomor 5 angkat tangannya ya, nomor 5. Oke, nomor 5 ya. Kita buka ya kotanya nomor 5. Oh, betul. Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Nah, ini itu merupakan pengertian dari teks deskripsi. Minggu lalu pasti sudah dijelaskan kan? Selanjutnya kita akan pilih kota nomor berapa? Yang 3 angkat tangannya. Berarti nomor 3. Ciri teks deskripsi. Ciri teks deskripsi adalah menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu yang melibatkan panca indera. Menjelaskan ciri objek, warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara rinci. Nah, dari ciri ini tuh kita bisa membuat contoh. Contohnya ini meja. Mejanya ini bisa kita deskripsikan. Berwarna coklat, berkaki 4, digunakan untuk belajar, digunakan untuk sebagai pajangan. Nah, itu adalah ciri teks deskripsi. Selanjutnya kita akan pilih nomor berapa nih? 6. Oke. Sekarang yang nomor 2. Ini adalah salah satu juga ciri dari teks deskripsi. Mungkin di minggu lalu belum disampaikan ya. Nah, di minggu ini akan Ibu sampaikan. Di teks deskripsi itu terdapat kata konkret. Nah, kata konkret ini apa sih? Kata konkret itu adalah kata yang mudah diserap oleh panca indera, yang artinya itu sudah pasti, yang artinya itu tidak ambigu. Contohnya seperti kata kursi, udah pastikan kursi untuk duduk, dan meja untuk menulis, seperti ataupun pulpen untuk menulis. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kata konkret. Dalam penulisan teks deskripsi kita sangat beraju pada kata konkret ini agar teks yang dideskripsikan tersebut tidak keluar dari jalurnya. Selanjutnya ini mau di kotak nomor berapa lagi? 1. Sekarang kita buka di nomor 1. Nah, di sini struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3, yaitu bagian identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Nah, di minggu lalu kalian udah mengisi kan? Mengisi ini kertas jawaban. Pertanyaan yang berisi tentang apa? Yang berisi tentang dari teks manakah yang terdapat bagian identifikasinya, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Masih ingat kan? Tujuan dalam menulis teks deskripsi. Yang ketiga, mengumpulkan sumber data dan menyusun dari cara informasi yang diperoleh. Nah, contohnya itu kayak misalnya lah, memilih dan menentukan objek yang akan dibahas. Contohnya kita memilih gambar nih, gambar harimau. Kan, kemudian kita tentukan nih tujuan dalam menulis teks deskripsi ini. Kita mau mendeskripsikan apa dari harimau tersebut.
individu. Semuanya harus maju ke depan. Ya. Nah, nanti setelah kalian maju ke depan, di sini tuh akan ada beberapa gambar yang diacak. Nanti setelah acakannya keluar, kalian harus mendeskripsikan gambar itu secara langsung. Bisa? Paham? Paham? Oke. Ibu panggil secara acak aja ya, dari absen. Bisa? Di sini yang akan ikut maju pertama itu Muhammad Hafiz. Nah ini udah ibu keluarkan ya gambarnya. Nanti langsung dideskripsikan secara langsung, bisa? Oke. Sipi-sipi-so. Suara ya. So, yang ada air terjun, hutan, dan di sana ada langit, ada pegunungan, gunung banyak, berdaun, hutan, dan hutan rimba, dan ada air terjun yang mengalir ke bawah. Guys, selanjutnya nomor absen 11 ini Hafiz Alvito. Coba langsung maju. Oke, di sini ada air terjun Konot yang terletak di Sumatera Utara atau tepatnya di Asahan. Jadi di sini ada air terjunnya, bebatuan dan hutan-hutan rimba. Dan di sini juga ada langit yang sangat biru dan cerah ya. Oke, sudah. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke, selanjutnya ibu panggil namanya Erina Sabrina. Silakan ke depan. Di sini ada Bukit Sibebea. Di sini ada perairan, jalan, dan ada hutan rimba dan gunung yang berwarna hijau. Di sini airnya berwarna biru dan langit yang berwarna putih. Ada yang bisa maju aja nggak? Tapi di video aja. Yang maju tadi bakalan dapat hadiah. Apresiasi. Apresiasi karena udah berani. Ayo maju. Untuk yang maju pertama namanya Muhammad Hafiz. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Dan ini yang keempat. Tepuk tangannya mana? Kalian kan Ya, yang nggak maju akan ibu kasih juga satu momen ya, nggak apa-apa ya. Apresiasi. terima kasih ya. Semangat terus. Nah, tadi kan kalian udah maju semua nih untuk mendeskripsikan secara lisan gambar-gambar yang udah ibu acak-acak tadi. Nah, menurut ibu pada pertemuan kita kali ini mungkin kalian harus lebih banyak belajar lagi untuk penggunaan kosakata
gunakan dalam pembelajaran kalian. Tapi nggak apa-apa, Ibu tetap apresiasi kalian karena kalian udah berani nih untuk maju dan udah paham nih tentang teks deskripsi secara lisan ini. Jadi Ibu sangat apresiasi kepada kalian semua. Nah, jadi ini Ibu mau tanya sekali lagi. Berarti kalian udah paham bener kan nih tentang teks deskripsi? Udah. Berarti kalau misalnya nanti ditanya-tanya lagi udah paham dong? Udah. Oke, bagus. Demikian pelajaran hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Sama-sama.